Halo guys, bersama saya Maharani Lutfiah. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian ESPTPPH Badan. Sebelumnya, kalian udah tahu kan aplikasi yang digunakan? Nah, ini aplikasinya. Kalian bisa download di www.pajak.go.id. Di sini saya sedang memiliki contoh kasus dan koreksi fiskalnya. Ini contoh kasusnya. Kasus PT 3 Roda, bidang jasa konstruksi kualifikasi sedang. Lalu, untuk Excel-nya berisi tentang koreksi fiskal. Kita tinggal input aja ke aplikasinya. Pertama-tama kita koneksi ke database-nya terlebih dahulu. Lalu, kita cek profil wajib pajaknya. Di sini saya sudah mengisi profil wajib pajaknya. Di sini NPWP-nya 85794 987 sesuai dengan data perusahaan yang berada di ketiga ini. Lalu PT 3 Roda, jenis usaha jasa konstruksi KLU, lalu ada jenis BP. Di sini ada pilihan BUT dan non-BUT, tapi karena dia ada jasa konstruksi, artinya dia bukan BUT. Lalu untuk tahun bukunya Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Di sini. Untuk jenis laporan keuangannya non-kualifikasi karena dia adalah jasa. Jika dia merupakan perusahaan dagang, maka diisi perusahaan dagang. Jika industri manufaktur, juga diisi industri manufaktur. Namun karena dia jasa, artinya dia tidak memiliki kualifikasi. Lalu untuk halaman keduanya, pimpinan perusahaannya Robert, presiden komisaris yang merupakan atasan saya. Yaitu saya sebagai direktur dan Tuan Robert sebagai presiden komisaris. NPWP-nya sesuai dengan PDF juga. Setelah itu, hal pertama yang kita lakukan adalah mengisi lampiran. Kalian tahu nggak sih, bikin lampiran itu harus dari bawah, nggak boleh dari atas. Maksud saya, mulai dari formulir 6 ke 1. Karena formulirnya saling terkait satu sama lain. Kalau dikerjakan dari atas, nanti ada bagian yang bisa berubah. Jadi lebih aman kita isi dari formulir 6. Terus, karena perusahaan PT 3 Roda tidak melakukan penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, di sini tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dia melakukan penyertaan modal tersebut. Artinya tidak perlu diisi untuk formulir 6. Kita langsung saja ke formulir 5, daftar pemegang saham. Untuk bagian A, daftar pemegang sahamnya Robert dan Noni sudah saya isi. Lalu jika ingin menambah baru, nah di sini jumlah modal yang disetor sudah sama dengan jumlah modal disetor penuh. Artinya di sini sudah 100% dan kita nggak bisa nambah satu lagi. Tapi saya bisa berubahnya. Noni di sini jalan villa 250 juta, 12.500.000 sesuai dengan informasi yang tertera di PDF di area sini. Sama seperti Robert juga. Lalu untuk bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris, di sini sudah tertulis Robert dan Nuni sebagai presiden, komisaris, dan komisaris. Tidak lupa ada saya. NPWP saya berapa? Ini. Saya sebagai apa? Sebagai direktur. Untuk alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Jabatan saya sebagai direktur, simpan, baru tidak, karena hanya ada 3. Karena sudah tersimpan, maka kita bisa beralih ke lampiran 4 yang dikenakan PPh final. Di sini terdapat bunga deposito, diskonto obligasi, bla bla bla, sampai ke transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Lalu untuk nomor 1 bunga deposito, saya merasa di sini ada, karena memang ada. Bunga deposito, kita cek. Nah, di sini pendapatan bunga deposito dan sudah saya koreksi fiskal di sini, yaitu pada koreksi negatif, tapi dituliskan di PPh final. Dituliskan di sini berapa? 15 juta. Tulis 15
123, tarifnya berapa? 20%. Jangan lupa ya, tarifnya harus kita ingat-ingat agar tidak lupa. Tarif di sini beda-beda. Harus diingat. Lalu di sini ada apa lagi yang dikoreksi? Ada peredaran usaha jasa. Koreksi negatif. Loh, kenapa kok peredaran usaha jasanya dikoreksi? Karena dia usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi penghasilannya dikenakan PPh final. Jadi dituliskan di sini seluruhnya untuk peredaran usaha jasanya 3.450 juta. 3.450 123. Lalu tarifnya berapa? Karena dia pelaksana konstruksi menengah, kualifikasi sedang maksud saya, dan kita juga tidak tahu jasa konstruksinya dalam bidang apa sebagai pelaksana atau perencana atau pengawas. Jadi saya memutuskan untuk mengisinya di pelaksana konstruksi dengan tarif 3%. Sudah masuk di sini 106.500.000. Klik simpan. Lalu kita beralih ke lampiran 3, kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri di sini di informasi ada di sini kredit pajak. Jadi perusahaan PT Tiga Roda melakukan kredit pajak dalam negeri yaitu PPh 25 dan sewa alat berat. Sewa alat berat dikenakan PPh 23. Artinya kita tulis di sini PPh 23, terus secara otomatis dipungut pihak lain, nomor bukti potong atau pungutnya 12345. Untuk jenis penghasilannya adalah sewa karena dia sewa alat berat. Jumlah penghasilan brutonya berapa di sini? Sewa alat berat 175 juta. Lalu PPh yang dipotong atau dipungutnya berapa? Tarif yang dikenakan adalah 2%. 2%-nya di sini sudah dituliskan. Kredit pajak PPh 23 3.500.000. Jadi 2% dari 175 juta adalah 3.500. Untuk tanggal pajak, tanggal bukti potongnya adalah tanggal 1 bulan 4 tahun 2018. Ini. Untuk NPWP pemotongnya sudah saya daftarkan di sini. Cara mendaftarkannya tinggal ketik baru, lalu kalian sudah bisa mengisi NPWP pemotong, nama pemotong, dan alamat pemotongnya. Namun karena saya sudah mengisi, artinya saya tinggal memilih dan klik simpan. Rekam baru tidak, karena hanya ada satu kredit pajak. Untuk PPh 25 dituliskan di SPT. Cara mencari jumlah data total di sini tinggal ketikkan nomor buktinya saja dan langsung ketemu. Dilanjutkan ke lampiran 2, perincian harga pokok penjualan. Di sini sudah saya tuliskan untuk menghemat waktu. Bagaimana cara mengecek jika harga pokok penjualan ini sudah benar? Mungkin angka yang ketelisut atau bagaimana? Nah, di sini kita tinggal mencari lewat ini, komersial HPP dijumlahkan dengan jumlah beban keseluruhan, sehingga didapatkan ini. Dan ternyata sudah benar, 7.147 juta.
Untuk persediaan awalnya 750 juta, apakah benar? Benar di sini. Persediaan akhir 450 juta, apakah benar? Benar di sini. Lalu pembelian bahan-bahan barang dagang ada di sini 3.900.000.000 di sini. Untuk yang lain-lain bisa kita cek di Excel-nya. Apakah data akan disimpan? Iya. Di sini ada konfirmasi jumlah amortisasinya 0. Amortisasi komersial. Itu karena di lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya tidak saya isi. Karena kasus ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang amortisasi fiskal. Oleh karena itu tidak perlu saya isi dan kita berlanjut ke perhitungan penghasilan neto fiskal. Di sini harga pokok penjualannya 7 miliar 147 terlink dengan formulir 2. Totalnya sama, 7 miliar tadi. Lalu untuk yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh final 3 miliar 465 sama seperti pada formulir 4. Kita cek apakah benar sama. Oleh karena itu terlink 3 miliar 465 juta. Lalu kita isi terlebih dahulu penghasilan neto komersial dalam negeri, peredaran usahanya berapa? Ini ditotalkan dengan ini, hasilnya berapa? 8 miliar 450 juta. 8 miliar 450. Lalu, biaya usaha lainnya di mana? Tidak ada, karena di kasus tidak ada. Lalu, penghasilan dari luar usahanya, penghasilan dari luar usaha itu ini, pendapatan lain-lain, sewa alat berat sama ditambah jumlah deposito, berarti 190 juta. Ditulis di sini 190. Sudah. Lalu kita temukan 1.492 juta. Bagaimana cara mengeceknya? Di sini, laba neto. Jadi, isinya dari nomor 1 sampai nomor 3 ini tentang penghasilan sebelum dikoreksi. Laba neto sebelum dikoreksi. Isi komersial di sini diletakkan di nomor 1 sampai 3. Kalau sudah didapatkan sama, berarti sudah benar. Lalu, penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini sudah saya isi untuk menghemat waktu. Untuk biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham 12.500.000 dari mana? Kepentingan pemegang saham ini. Beban penyusutan yang dikoreksi positif 12.500.000. Kenapa dikoreksi positif? Karena dia melakukan ada beban penyusutan mobil sedan direktur, artinya itu milik direktur kan, kepentingan pemegang saham, artinya tidak perlu dimasukkan dalam fiskal. Lalu untuk bentuk natura dan kenikmatan 92 juta dari mana? Dari sini. Sudah dicatatkan ini 12.500.000 ditambah 40.600.000 ditambah 39.032.000 sehingga dihasilkan angkanya 92 juta. Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan 16.500.000 dari mana? Dari sini. Beban iklan, sumbangan kampanye 16 juta, dituliskan di sini. Lalu, untuk penyesuaian fiskal positif lainnya, 2 miliar. Kenapa bisa segede itu? Karena ada informasi tambahan pada kasus, yaitu memperoleh penghasilan jasa konstruksi dengan proporsi 65%. Ini bagaimana? Saya letakkan di koreksi positif. Nah, di sini komersialnya. Komersialnya lalu dipisah menjadi dua. 65% dan 35%. Di sini 65%-nya totalnya sejumlah 1.915.000. Lalu untuk
koreksi positifnya sendiri tanpa 65% sejumlah 243 juta. Namun karena ada beberapa yang sudah diisikan selain lain-lainnya, maksudnya selain yang L ini sudah ada kan 12 juta, 92 juta, 16 juta. Jadi kita pisahkan menjadi ini 122.500.000. Untuk koreksi lain-lain setelah dijumlahkan dengan 65% ini menjadi 2.038 juta. Apakah sudah sama? Sama. Kita input sebesar yang sudah kita tulis di Excel. Lalu untuk total koreksi yang sudah fix, maksud saya sudah dijumlahkan dengan ini dan ini, artinya hasilnya 2.159. Dan sudah sama, artinya saya sudah benar insya Allah. Lalu penyesuaian fiskal negatif di sini sesuai dengan yang ada di sini. Namun karena yang ada di sini sudah saya letakkan di final, artinya tidak perlu saya tulis ulang karena akan jadi double jika saya tulis ulang. Lalu penghasilan neto fiskalnya berapa? 187 juta. Apakah benar 187 juta? Benar ternyata. Laba neto 187 juta. Nah, ini kan fiskalnya kan. Fiskalnya 180 juta. Berarti benar. Klik simpan. Apakah tetap akan disimpan? Yes. Lalu kita sekarang akan membuat SPT PPh wajib pajak badan. Sudah saya isi nama kantor akuntan publik KAP Rizka Nur dan rekan sesuai dengan yang ada di informasi kasus. Di sini. Lalu untuk bagian AC di sini terdapat PPh terutang, tarif PPh 31E ayat 1. Awalnya pasti ada di sini kan. Terus karena PPh terutangnya sesuai kriteria wajib pajaknya yaitu 31E ayat 1. Apakah benar PPh terutangnya 33 juta? Dicek, scroll ke kanan. Benar, 33.749. Oh, ternyata tidak sama. Jadi kita ralat 33, 7, 49, 89, 250. 89, 250 sudah benar. Lalu kita ke CD. PP yang dibayar sendiri sebelumnya kan 00. Lalu saya tambahkan 60 juta di sini. 60 juta itu dari mana? Dari informasi tambahan kredit pajak yang ini PPh 5 juta setiap bulan. Karena saya membuatkan SPT-nya artinya dalam setahun kan 5 juta dikali 12 bulan 60 juta. Hasilnya PPh yang lebih bayar 29.710.000. Apakah sama? Sama. PPh lebih bayar sesuai dengan informasi yang ada di Excel. Artinya sudah sampai di sini ke bagian H. Di sini kita lihat lampirannya mulai dari 17A, surat setoran pajak lembar ketiga enggak, karena kita lebih bayar, laporan keuangan tidak ada, terus transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Iya, lalu amortisasi tidak ada, kompensasi sampai surat kuasa pun tidak ada. Berarti kita tinggal mengubah tanggal lapornya. Tanggal lapornya tapi sudah benar 30 April tahun yang sama dengan tahun pajak 2018. Oke, klik simpan. Data berhasil disimpan. Lalu sekarang kita akan ke menjadikan filenya CSV. Pertama 13 tahun pajak ini 2018 sesuai tahun pajak kita bisa tampilkan datanya. Di sini dicentang jumlah PPh kurang atau dibayarnya 29 juta. Kita langsung saja klik filenya.
Di sini kita bisa ganti lokasi filenya. Saya biasanya menyimpan database atau CXV di sini. Terus habis itu kita create file, selesai. Dan kita bisa memberikan file ini kepada DJP untuk diperiksa lebih lanjut apakah benar terjadi lebih bayar, apakah tidak, lalu akan diterbitkan yang lebih lanjut tentang keputusan dari DJP. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton.